Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 12, Antara Kita. Nak Johan, ucap Halimah yang ingin berbicara dengan Johan secara langsung tanpa ada cucunya. Iya, Nek, jawab Johan yang meneguk air putih di dalam gelas. Nina itu tidak tinggi tingkat pendidikannya, Nak. Nina juga hanya bekerja di kantin. Nak Johan tahu bagaimana kehidupan Nina, ucap Halimah. Iya, Nek, saya tahu, ucap Johan. Kalau boleh tahu, tujuan Nak Johan apa mendekati Nina, ucap Halimah. Saya mencintai Nina, Nek. Saya ingin serius dengan Nina, ucap Johan. Bila Nak Johan mencintai Nina, Nenek ingin Nak Johan tidak mendekati Nina, ucap Halimah dengan raut wajah yang terlihat begitu sangat sedih. Halimah sesungguhnya tidak sanggup untuk meminta agar pemuda itu pergi dari cucunya. Halimah tahu bahwa cucunya sudah mulai menyukai pemuda itu. Namun, Halimah begitu sangat tidak ingin bila nanti Johan pergi begitu saja dari cucunya dengan berbagai alasan. Saya tidak ingin pergi dari Nina, Nek. Saya serius dengan Nina, ucap Johan. Nak Johan pasti tahu perbedaan antara Nina dan juga Nak Johan. Nak Johan mungkin mencintai Nina dan menerima semua yang ada pada diri Nina. Namun, keluarga Nak Johan bagaimana? Tidak mungkin mereka juga berpikir seperti Nak Johan. Halimah berucap dengan raut wajah yang begitu sangat serius. Saya tetap akan bersama Nina, Nek, bila hal itu terjadi, ucap Johan. Nenek nggak mau melihatnya. Daripada semua itu terjadi nanti, mungkin sekarang lebih baik Nak Johan tidak dekat dengan Nina lagi dan menyelesaikan hubungan ini, ucap Halimah yang tetap dengan keinginannya. Saya benar-benar mencintai Nina, Nek. Saya ingin hidup bersama dengan Nina. Bila nanti saya sudah selesai ujian skripsi dan wisuda, saya akan mengatakan kepada orang tua saya bahwa saya ingin menikah dengan Nina, ucap Johan memberitahu kepada Halimah tentang rencana yang sudah dipersiapkannya. Bagaimana bila keluarga Nak Johan tidak menerima, ucap Halimah. Saya akan tetap menikah dengan Nina. Halimah diam saat mendengar kalimat yang diucapkan oleh Johan. Nina sudah siap, Mas, ucap Nina yang keluar dari dalam kamar. Johan tersenyum ketika melihat Nina yang begitu sangat cantik memakai baju yang kemarin dibelikannya. Nina juga memakai sandal yang memiliki tali di belakang. Halimah memandang cucunya. Halimah berusaha untuk tetap tersenyum saat melihat wajah cucunya. Halimah menghentikan pembicaraannya bersama dengan Johan karena melihat cucunya yang ternyata sudah selesai. Nina duduk di lantai di samping neneknya. Nenek, Nina boleh ya keluar sama Mas Johan, ucap Nina yang memegang tangan neneknya. Halimah dia memandang wajah cucunya. Halimah kemudian menganggukkan kepalanya. Pulangnya jangan malam, ucap Halimah. Nina menganggukkan kepalanya. Iya, Nek, Nina pulangnya enggak malam, jawabnya. Nina hati-hati ya, ucap Halimah yang mengusap pundak cucunya. Iya, Nek, ucap Nina yang tersenyum. Nenek, saya permisi, ucap Johan yang mencium punggung tangan Halimah ketika ia sedang berpamitan. Iya, Nak Johan, tapi apa yang nenek katakan tadi tolong dipertimbangkan, ucap Halimah yang mengecilkan suaranya ketika berbicara dengan Johan. Saya sudah mempertimbangkannya, Nek, ucap Johan. Halimah menganggukkan kepalanya saat ia sudah tidak bisa lagi berbicara apa-apa. Namun, Halimah selalu berharap dan berdoa semoga pria itu mau berhenti mendekati cucunya. Halimah mengantarkan cucunya hingga ke depan pintu rumahnya. Halimah melihat cucunya yang naik ke atas motor yang begitu sangat digemari oleh anak muda. Seharusnya
Halimah menjadi orang yang begitu sangat bahagia melihat siapa yang mendekati cucunya. Namun, nyatanya Halimah merasa sangat tidak enak bila sesuatu yang tidak diinginkan terjadi kepada cucunya, mengingat perbedaan di antara mereka berdua. Halimah terus memandang cucunya yang sudah semakin menjauh dari pandangannya. Halimah mengusap air matanya yang menetes begitu saja. "Mengapa nenek sedih melihat ini?" ucapnya di dalam hati. Nenek lebih memilih Nina dekat dengan pria yang biasa-biasa saja, pria yang sama dengan kita. Kita sudah biasa seperti ini, dan kita tidak pernah bermimpi terlalu tinggi. Yang terpenting, mereka bisa menerima kita, baik, serta bertanggung jawab, ucap Halimah yang mengusap air matanya. Halimah masuk ke dalam rumahnya dan menutup kembali pintu rumahnya. Setelah cukup lama ia berdiri di depan pintu. "Mas, kita mau kemana?" tanya Nina yang duduk di belakang Johan dengan melingkarkan tangannya di pinggang pria tersebut, sesuai dengan keinginan pria itu. "Jalan-jalan. Apa adik sudah pernah mencoba jalan-jalan keliling kota Jakarta dengan naik motor seperti ini?" ucap Johan. Nina tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Kita jalan-jalan, kemudian nanti kita akan berhenti di taman, duduk santai," ucap Johan yang memang hanya ingin menghabiskan waktunya berdua dengan Nina. "Nina mau?" jawab Nina. "Apa surat yang Mas kasih sudah dibaca?" tanya Johan yang tersenyum dan memutar kepalanya ke belakang agar bisa melihat gadis yang saat ini duduk di belakangnya. "Belum, Mas. Tadi Mas katakan Nina bacanya bila sudah pulang dari kantin. Nina pulang dari kantin sama Mas. Terus Mas langsung ajak jalan," ucap Nina yang menjelaskan secara terperinci. Johan tersenyum saat mendengar penjelasan dari Nina. Johan memegang tangan Nina yang saat ini berada di atas perutnya. Apa yang diucapkan oleh nenek Nina membuat pria itu berpikir tentang apa yang diminta oleh nenek Halimah. "Mas cinta adik," ucapnya memandang ke belakang. Nina hanya diam menyandarkan wajahnya di punggung Johan. "Nina senang, Mas," ucap Nina. "Senang kenapa?" tanya Johan. "Senang karena bisa jalan-jalan pakai motor seperti ini. Motornya yang ini lagi," ucap Nina. "Nanti Mas sering-sering bawa adik jalan-jalan seperti ini," ucap Johan. Ada rasa tidak menentu di hatinya ketika mengingat apa yang dikatakan oleh nenek Halimah. Namun Johan tetap begitu sangat ingin mendapatkan cintanya. Johan berhenti di depan penjual es kelapa muda. "Kita minum air kelapa muda dulu ya," ucapnya. "Iya Mas," jawab Nina yang kemudian turun dari atas motor Johan. Johan tersenyum memandangnya dan membukakan helm yang saat ini dipakai oleh Nina. Nina belum pandai buka pengait helmnya. Ucap Nina tidak tahu cara membuka pengait helm tersebut. "Iya, enggak apa, Mas yang buka," ucap Johan yang tersenyum. Johan membuka helm yang dipakainya dan meletakkannya di atas tang motor. Johan memegang tangan Nina dan mengajaknya duduk di kursi yang disediakan oleh penjual es kelapa muda tersebut. "Bang, es kelapa mudanya 2, dikasih jeruk nipis ya," ucap Johan yang memesan es kelapa muda kepada pria yang menjual es kelapa muda tersebut. "Iya Mas," jawab penjual kelapa muda. Nina begitu sangat senang ketika berada di dekat Johan. Degup jantungnya yang terasa tidak beraturan. Nina merasakan getaran-getaran yang selama ini tidak pernah dirasakannya ketika pria itu memegang tangannya. "Nanti untuk 1 minggu ini kita nggak ketemu," ucap Johan. "Kenapa?" tanya Nina. "Mas mau belajar. Dalam waktu 1 minggu ini Mas harus mempersiapkan diri Mas untuk ujian skripsi," ucapnya menjelaskan. Nina diam dan kemudian menganggukkan kepalanya. "Nanti bila nggak bertemu sama Mas, pasti ada rindu," ucap Johan yang sangat yakin bahwa gadis itu akan merindukannya. Nina hanya diam saat mendengar apa yang diucapkan oleh Johan.
Tadi sewaktu tidak melihat Johan datang ke kantin saja, Nina sudah begitu sangat merindukannya. Bagaimana bila nanti tidak bertemu selama 1 minggu? Nina memandang Johan dan kemudian tersenyum. Rindu itu bisa ditahan, Mas, jadi nggak usah dipikirkan, ucapnya. Apa yakin? Ucap Johan yang tersenyum. Dengan cepat Nina menganggukkan kepalanya. Pasti, yang penting Mas bisa belajar. Jangan pikirkan Nina, ucapnya. Kalau adik bisa menahan rindu, bila rindu sama Mas, Mas belum tentu, ucap Johan. Mas harus bisa, Mas belajar saja, jangan pikirkan aku, ucap Nina. Johan menganggukkan kepalanya ketika penjual es kelapa muda itu datang ke meja mereka. Johan meminum air kelapa muda yang terasa sangat menyegarkan. Nina biasanya minum ini kalau lagi sakit aja, Mas, ucap Nina. Kenapa begitu? Tanya Johan. Bila Nina sakit, nenek akan belikan air kelapa muda, ucap Nina. Begitu ya, ucap Johan. Iya, Mas, jawab Nina yang minum air kelapanya dengan menggunakan sedotan. Tapi rasa kelapa muda ini lebih enak, Mas, daripada yang biasa diberikan nenek. Karena yang diberikan nenek sangat alami, tanpa dikasih gula dan juga jeruk nipis, ucap Nina. Johan tersenyum saat mendengar apa yang dijelaskan oleh Nina.